Halo teman-teman, di video kali ini saya Devi akan bahas tentang cara menggunakan beberapa rumus Excel yang nantinya akan membantu kalian. Yuk kita simak. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel yang akan kita gunakan untuk mencontohkan beberapa rumus Excel. Di sini ada data analisis kinerja pegawai. Nah, nama pada ijazah, nilai peningkatan nilai kinerja dan tunjangan, dan nilai rata-rata per divisi nantinya kita akan menggunakan rumus ya. Nah, pertama, saya akan mencari nilai rata-rata per divisi terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus of rate if. Nah, rumus of rate if ini berfungsi untuk menghitung rata-rata dari sel yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, jadi kita akan menggunakan rumus of rate. Nah, operate if. Untuk range-nya itu kita menggunakan divisi karena ini dihitung dari nilai rata-rata per divisi. Kita kunci ya, lalu koma. Nah, untuk kriterianya itu kita menggunakan pemasaran. Nah, jika kita mengetik seperti ini, pemasaran. Nah, lalu kita memblok ini, lalu mengunci ini, tutup kurung, lalu enter. Maka nanti saat kita tarik ke bawah, itu akan mengikuti nilai rata-rata pemasaran. Karena di bagian sini kita tidak menggunakan sel, tapi mengetiknya. Jadi kita klik sel ini, lalu enter. Nah, jadi pas saat kita menarik ke bawah, maka otomatis rumusnya ini akan mengganti ke sel berikutnya, yaitu operasional dan ini. Maka rata-ratanya akan berbeda. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai peningkatan kinerja. Nah, peningkatan kinerja dihitung dari selisih bulan ini dan bulan lalu. Tinggi jika meningkat lebih besar dari 15, sedang jika meningkat di atas 10, rendah jika di luar ketentuan di atas. Kita menggunakan rumus if. Nah, if ini berfungsi untuk mengembalikan nilai berdasarkan kondisi logika. Berarti if ini rumus yang memainkan logika. Jadi, if setelah itu bulan ini, karena selisih pastinya akan dikurang. Berarti bulan ini dikurang ke bulan lalu. Jika dia lebih besar dari 15, maka dia akan tinggi. Kita tanya lagi, if bulan ini dikurang bulan lalu, jika dia lebih besar dari 10, maka dia akan sedang. Jika tidak, maka akan rendah. Kita tutup kurung. Nah, dia sedang karena selisih di antara 80 sampai 67 itu adalah 13. Kita coba ya. Nah, dia. Ini sedang karena selisihnya adalah 13. Dan ini rendah karena selisihnya di bawah 10. Ini tinggi karena selisihnya di atas 15. Nah, ini kita bisa blok atau delete. Nah, sekarang kita mencari nilai kinerja. Nilai kinerja ini berpatokan pada nilai bulan ini. Dihitung dari bulan ini. D jika nilai di bawah 60, C jika nilai antara 60 sampai 70, B jika mencapai nilai 85, A jika mencapai nilai 90. Berarti kita menggunakan rumus if bulan ini jika dia lebih kecil dari 60, sebenarnya untuk mencari nilai kinerja itu ada dua tahap atau dua cara. Dari besar ke terkecil atau terkecil ke terbesar. Yang saya mengerti hanya yang terkecil ke terbesar. Oke, lanjut. If bulan ini, jika dia lebih kecil dari 60, maka dia akan mendapatkan nilai D. Kita tanya lagi. If bulan ini, jika dia lebih kecil dari sama dengan 70, maka dia akan mendapatkan nilai C. Kita tanya lagi, if jika dia lebih kecil dari 85, maka dia akan mendapatkan nilai B.
Jika tidak, maka akan mendapatkan nilai A. Kita tutup kurung. Nah, dia mendapatkan B karena dia masuk ke ketentuan nomor 3. Ini karena sudah tidak mencakup nilai antara 60 sampai 30. Sedangkan ini yang yang ini baru mencakup ke nilai antara 60 sampai 70. Oke, jadi rumusnya adalah if bulan ini, jika lebih kecil dari 60, maka akan mendapatkan nilai D. Jika lebih kecil dari 70, sama dengan 70, maka nilainya C. Jika lebih kecil sama dengan 85, berarti dapat B. Jika tidak, berarti dapat A. Sekarang kita pergi ke nama pada ijazah. Nah, nama pada ijazah ini kita menggunakan rumus find. Nah, find tersebut memiliki fungsi untuk mencari posisi teks dalam teks lain. Spasi juga dihitung ya dalam rumus ini. Maksudnya mencari posisi teks dalam teks lain atau case sensitif. Nah, kita akan mencari komanya. Komanya itu berada urutan ke berapa? Kita menggunakan rumus find. Nah, ketik 2, koma, lalu sel ini. Lalu enter. Nah, 13 kan berarti spasi berada di urutan nomor ke-13. Nah, kita rubah saja sedikit rumusnya ini. Kita akan menggunakan rumus right karena kita mengambil karena ketut ini berada di kanan ke kiri. Jadi kita menggunakan rumus right. Nah, right setelah itu kita klik cell lalu koma, kita akan menggunakan len. Len ini berfungsi untuk menghitung jumlah karakter dalam teks termasuk spasi. Jadi kita menggunakan len, buka kurung, lalu teks, tutup kurung. Nah, ini dikurang dengan hasil find-nya ini. Nah, karena di depan ketuk ini masih ada spasi, jadi kita tinggal kurang satu saja di sini. Lalu enter. Nah, maka sudah tidak ada spasi di depan nama ketutnya. Nah, karena untuk bagian depan ini, saya akan mengubah mereka menjadi huruf kapital semua menggunakan rumus upper. Nah, kita coba ya. Nah, jadi sudah menjadi kapital semua. Nah, kita tinggal mencari Andi Saputra ini bagian depan-depan ini ya. Pindahkan ke belakang. Kita tambahkan dan koma spasi T2 dan lagi. Kenapa kita mengisi ketik 2 dan spasi di sini? Agar nanti antara ketik dan Andi Saputra ini ada spasinya. Nah, jadi terus untuk nama depan, paling depan, huruf paling depan, saya akan mengubahnya menjadi kapital dan sisanya menjadi kecil menggunakan rumus proper. Nah, setelah itu kita blok teksnya. Kita mengambil left dulu ya, karena yang kita cari adalah yang berada di posisi kiri. Berarti kita menggunakan left untuk mengambil karakter dari kiri ke kanan. Jadi, kita blok selnya. Lalu kita koma, kita menggunakan rumus find lagi. Find, lalu petik 2, koma, baru selnya. Nah, baru tutup kurung. Nah, jadinya seperti ini. Nah, karena masih ada koma, jadi kita tinggal kurangkan satu saja di bagian ini. Nah, maka sudah tidak ada spasinya lagi. Ketika klik 2, nah maka hasilnya akan seperti ini. Ya. Sekarang kita akan mencari nilai tunjangan. Nilai tunjangan ya. Nah, nilai tunjangan ini akan saya bagi menjadi 4. Karena di ketentuannya ini,
yaitu adalah tunjangan golongan, tunjangan kinerja, dan insentif peningkatan kinerja, dan juga ada bonus tunjangan. Yang pertama saya cari adalah tunjangan golongan. Nah, tunjangan golongan ini berpatokan pada ini, ID-nya ya. Berarti kita akan menggunakan rumus if. If, karena yang kita ambil adalah berada di posisi kanan, jadi kita menggunakan right. Right. Setelah itu kita blok sel ini, koma 1, tutup kurung. Jika dia golongan 1, maka akan mendapatkan uang sebesar 400.000. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tanya lagi, if, right, nah, koma 1, jika dia golongan 2, maka akan mendapatkan tambahan uang sebesar 600.000. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sama dengan ya, di bagian sini. Nah, kita tanya lagi. If, right, nah, koma 1, kurung sama dengan, jika dia golongan 3, maka akan mendapatkan uang sebesar 800.000. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tanya lagi. If, right, koma 1, jika dia golongan 4, maka akan mendapatkan tambahan uang sebesar 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tinggal jika tidak, maka 0. Tutup kurung saja. Sebentar ya. Ini kurang sama dengannya ya. Kita tutup kurung lagi. Nah, maka mendapatkan 400.000 karena dia golongan 1. Ini golongan 1 dan ini golongan 2, maka mendapatkan 600.000. Ini golongan 3, maka mendapatkan 800.000. Nah, sekarang kita mencari nilai tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini terpatokan pada nilai kinerja. Jadi, if nilai kinerja, jika dia nilai kinerjanya adalah A, maka akan mendapatkan uang sebesar 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tanya lagi, if jika golongan kinerja dia adalah B, maka akan mendapatkan uang sebesar 750. 1, 2, 3. Kita tanya lagi, if jika golongan dia adalah C, maka akan mendapatkan uang sebesar 400.000. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika tidak, maka akan tidak mendapatkan uang sama sekali atau 0. Nah, dia mendapatkan 750 karena nilai kinerja dia adalah B. Ini mendapatkan 1 juta karena nilai kinerja dia adalah A. Ini mendapatkan 400.000 karena nilai kinerja dia adalah C. Jadi kita tinggal gabungkan saja rumus ini dengan yang ini. Dengan cara mengkopinya saja. Nah, ini kita akan mengcopy ya. Untuk sama dengannya itu tidak diikuti. Tidak ikut. Nah, kita tinggal Ctrl C saja. Nah, lalu kita pergi ke sini untuk mengcopy rumus yang tadi. Nah, maka sudah bertambah. Nah, sekarang kita mencari nilai yang ketiga, yaitu nilai insentif satu peningkatan kinerja NPK adalah 150.000 dan nilai insentif tingkat kinerja jika tinggi NPK dikali 15, jika sedang NPK dikali 10. Kita akan menggunakan rumus if juga, karena kita masih main dalam logika. If jika dia tinggi, maka nilai NPK-nya, kita kunci ya, dikali 15. Nah, kita tanya lagi. If jika dia sedang, berarti nilai NPK-nya dikali dengan 10.
Jika tidak, maka nol. Nah, nah, ini nol karena nilai peningkatan kinerjanya adalah rendah, maka dia mendapatkan nol atau tidak mendapatkan tambahan uang sepeser pun. Nah, kita copy saja seperti yang tadi. Untuk sama dengannya tidak diikuti ya. Kita Ctrl C, lalu kita pergi ke rumus yang pertama. Di bagian sini kita tambah C lalu Ctrl V. Maka otomatis akan tertambah dia. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal mencari bonusnya saja. Nah, untuk bonus tunjangan diberikan kepada karyawan yang mencapai nilai 95 sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk bonus ini berpatokan pada nilai bulan ini, nilai kinerja bulan ini. Jadi, ini rumusnya simple ya. Tinggal if bulan ini, jika dia lebih besar sama dengan 95, maka dia akan mendapatkan uang tambahan sebesar 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika tidak, maka 0. Nah, nah, hanya satu yang mendapatkan karena nilai bulan ini dia mencapai 95 sesuai dengan ketentuan di sini. Nah, jadi kita tinggal salin saja rumusnya yang di sini. Nah, itu dia sekarang ini tinggal kita delete saja atau hapus. Nah, itu dia rumus-rumus yang yang sudah saya beritahu tentang rumus-rumus yang saya gunakan untuk mengisi nama pada ijazah, nilai peningkatan kinerja, nilai kinerja, tunjangan, dan nilai per divisi. Nah, itu dia penjelasan tentang cara menggunakan beberapa rumus Excel yang bisa kamu gunakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye.